Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 9.3. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Ibu lanjutkan untuk nomor 4 anak-anak. Data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa kelas 8 SMP ceria. Di sini sudah ada datanya anak-anak. Ini ada 20. Untuk soal A, urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar. Mari kita urutkan dari yang terkecil anak-anak. Di sini ada 149. Selanjutnya 150. 151 anak-anak. 152, 153, selanjutnya 153, 154, 154, 154, 154. Selanjutnya 100, ini ada 4, 1, 2, 3, 4, 155, tidak ada. 156, 156 anak-anak. 156, 156, 157, 157, 158, 159, selanjutnya 160, 160, 162 anak-anak. 162, selanjutnya 165, terakhir 168. Ini urutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, nilai terkecil sampai terbesar. Soal B, hitunglah mean, median, dan modus dari data di atas. Baik, Ibu bahas soal B anak-anak. Ibu mulai dari mean. Rumus dari mean atau rata-rata adalah jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak data. Dan ini Ibu sudah menghitung anak-anak. Total jumlahnya adalah 3.122. Dibagi dengan banyak datanya adalah 20. Ini sama dengan Ibu hitungkan di sini anak-anak. Di sini 3.122 dibagi 20. Ini dikali 1, 20. 1, 1, 2. Selanjutnya dikali 5, 100. Ini 1, 2, 2. Selanjutnya dikali 6, 120 anak-anak. Sisa 2. Ini tambah koma, tambah 0. 1, 20. 0. Berarti 156,1. Ini untuk mean atau rata-ratanya. Selanjutnya kita cari untuk soal yang kedua, median anak-anak. Kita cari mediannya. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Karena datanya ada 20 anak-anak genap, maka nanti mediannya adalah antara ini X ke 10 ditambah X 11 anak-anak. Karena setengah dari 20 itu 10, berarti X 10 ditambah X 11 dibagi 2. Ini X 10-nya Ibu cari di sini. X 10-nya 154 dan X 11-nya adalah 156.
sama dengan 154 ditambah 156 dibagi 2 sama dengan 310 dibagi 2. Ini sama dengan 155. Selanjutnya kita cari modus anak-anak. Ibu letakkan di sini. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau kita amati pada data, ini nilai yang paling sering muncul adalah 154, muncul sebanyak 1, 2, 3, 4. Muncul 4 kali. Jadi modusnya adalah 154. Soal nomor 5 anak-anak. Pada kelas 8C SMP Ceria, rata-rata nilai matematika siswa perempuan adalah 72 dan rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa di kelas tersebut adalah 74, tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas tersebut. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 anak-anak. Ini tadi diketahui dalam soal rata-rata nilai siswa perempuan adalah 72, rata-rata nilai siswa laki-laki 77, rata-rata gabungan keduanya adalah 74. Kita diminta untuk mencari perbandingan antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Kita masukkan ke dalam rumus rata-rata gabungan anak-anak. Ini rata-rata gabungan ini sama dengan rata-rata nilai siswa perempuan dikali dengan jumlah siswa perempuan ditambah dengan rata-rata nilai siswa laki-laki dikali dengan jumlah siswa laki-laki dibagi dengan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Rata-rata gabungan 74 anak-anak. Rata-rata perempuan tadi 72 dikali P ditambah rata-rata laki-laki adalah 77 dikali dengan L. Selanjutnya dibagi P ditambah L. Selanjutnya P ditambah L ini berpindah ruaskan anak-anak menjadi 74 dikali P ditambah L sama dengan 72P ditambah 77 L. Selanjutnya ini kita buka kurungnya, 74P ditambah 74L sama dengan 72P ditambah 77L. Ini untuk P-nya Ibu pindah ruas ke kiri anak-anak. 74P dikurang 72P sama dengan 77L dikurang 74L. Ini sama dengan 74P dikurang 72P, 2P sama dengan 77 dikurang 74, 3L. Ini P per L Ibu pindah luaskan sama dengan 3/2. Kalau Ibu buat ke samping, P dibanding L ini sama dengan 3/2. Berarti perbandingan siswa perempuan dibanding laki-laki adalah 3/2. Soal nomor 6 anak-anak. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, berapa banyaknya siswa di kelas tersebut? Baik, Ibu bahas soal nomor 6 anak-anak. Tadi diketahui dalam soal rata-rata untuk seluruh siswa adalah 72, rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 75, rata-rata nilai siswa perempuan adalah 70, dan diketahui dalam soal bahwa siswa perempuan ini 6 siswa lebih banyak dibanding siswa laki-laki. Berarti persamaannya P sama dengan L ditambah 6. Kita diminta untuk mencari keseluruhan
siswa anak-anak berarti P ditambah L. Baik, kita masukkan ke dalam rumus rata-rata anak-anak, rata-rata keseluruhan. Berarti rata-rata siswa laki-laki dikali jumlah siswa laki-laki ditambah rata-rata siswa perempuan dikali jumlah siswa perempuan dibagi dengan banyak siswa perempuan dan laki-laki, P ditambah L, ini sama dengan rata-rata gabungan. Ini selanjutnya yang P nanti Ibu substitusi dengan L plus 6 anak-anak. Berarti X rata-rata gabungan laki-lakinya adalah 75 anak-anak. 75 dikali L ditambah rata-rata siswa perempuannya adalah 70 dikali dengan ini P nya diganti dengan L plus 6 dibagi dengan P plus ini P plus L anak-anak, P plus L dulu, ini sama dengan nilainya adalah rata-rata gabungannya adalah 72. Ini selanjutnya Ibu pindah ruaskan, berarti 75L ditambah ini buka kurungnya 70L ditambah 70 kali 6 420 sama dengan 72 dikali ini P nya Ibu ganti dengan Ibu substitusi dengan L plus 6 anak-anak. L plus 6 ditambah dengan L. Ini selanjutnya Ibu tambahkan 145L 70 ditambah 75 ditambah 420 sama dengan 72 dikali L ditambah L 2L ditambah 6. Ini sama dengan 145L ditambah 420 sama dengan 144L ditambah dengan 432. Di sini yang ada variabel L-nya Ibu pindahkan anak-anak. 145L dikurang 144L sama dengan 432 dikurang 420. Selanjutnya 145L dikurang 144L tinggal L saja. Ini sama dengan 432 dikurang 420 itu 12. Berarti banyak siswa laki-lakinya adalah 12. Kita cari banyak siswa perempuan anak-anak. P sama dengan L plus 6. 12 ditambah 6. Ini sama dengan 18. Jadi jumlah seluruh siswa yang ditanyakan P ditambah L sama dengan 18 ditambah 12. Ini sama dengan 30 siswa. Soal nomor 7 anak-anak. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C. Ini ada nilainya anak-anak mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan di sini ada frekuensinya. Untuk soal A, Ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7 karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabannya. Ibu bahas soal nomor 7. Ibu mulai dari soal 7A anak-anak. Kita tadi diminta menyatakan apakah pernyataan dari ketua kelas tersebut benar. Ini maka kita cari nilai rata-rata dulu untuk keseluruhan siswa anak-anak. Kita kalikan dulu di sini nilai Ibu ganti dengan XI agar mudah anak-anak. Selanjutnya di sini untuk frekuensinya Ibu nyatakan dalam FI. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu anak-anak. 5 dikali 3 kita kalikan 15. 6 dikali 4 24. 7 dikali 10 70. 8 kali 7 56. 9 kali 4 36. 10 dikali 2 20.
Kita jumlahkan anak-anak. 9 tambah 12, 21, 2 di sini. 3, 5, 12, 20, 22. 221 untuk sigma XI dikali FI. Selanjutnya untuk sigma FI-nya tulis di sini sama dengan 7, 17, 24, 30. Nah, berarti Bu cari di sini anak-anak untuk rata-ratanya. Rata-rata sama dengan sigma dari XI ini dikali dengan FI dibagi dengan sigma FI. Ini atau nilai dari seluruh data dibagi dengan banyak data. 221 dibagi dengan 30. Ibu hitung di sini anak-anak. 221 dibagi 30. Ini dikali 7, 210. Ini masih 11 tambah koma tambah 0 anak-anak. Ini 7, di sini Bu kalikan 3, 90. Lanjut, ini sisa 20, 0, berarti tambah dikali 6 anak-anak, 180. Masih sisa 20 lagi, berarti di sini 6 lagi, 6 seterusnya, berarti Ibu bulatkan menjadi 7,37 sama dengan 7,37. Jadi apabila pernyataan ketua kelas nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7, itu jawaban yang kurang tepat atau tidak tepat anak-anak, karena diketahui rata-ratanya adalah 7,37 dan sebenarnya di sini ini adalah modusnya adalah 7 anak-anak. Modus ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan rata-rata dari suatu data. Itu lebih jelasnya Ibu beri keterangan di bawah ini anak-anak. Pernyataan ketua kelas tidak tepat karena modus tidak sesuai. Modus tadi 7 ini merupakan modus anak-anak, nilai yang paling sering muncul. Tidak sesuai karena modus tidak sesuai untuk menyatakan rata-rata suatu data. Setelah kita hitung tadi, rata-rata nilai ujian IPA kelas 8C adalah 7,37. Soal B anak-anak, berapakah median dan modus data tersebut? Baik, Ibu bahas untuk soal B anak-anak. Ibu tuliskan di sini. Kalau kita amati medianya, karena banyak datanya ada 30 genap anak-anak, maka medianya terletak pada data ke 15 setengah dari 30 ditambah data ke 16 selanjutnya dibagi 2. Ini data ke 15 kita cari posisinya anak-anak. Ini data ketiga, keempat, di sini 7, di sini data ke-17. Berarti ini kalau kita tambah 17 berarti data 15 dan 16 ada di sini. Berarti data 15 dan 16 adalah 7. Ini sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. 7 ditambah 7, 14 anak-anak dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya adalah 7. Selanjutnya kita cari modusnya anak-anak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul pada tabel kalau kita amati, paling banyak muncul 10 kali, nilainya adalah 7. Jadi ini modusnya adalah 7. Ibu tuliskan di bawah sini anak. Modusnya adalah 7. Soal C anak-anak. Seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut jika mendapat nilai lebih dari 6 atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus di kelas 8C? Baik, Ibu bahas untuk soal C ini anak-anak. Kalau kita amati, anak-anak yang mendapat nilai kurang dari 6, kalau 6 atau lebih dari 6 atau sama dengan 6 itu lulus,
Berarti yang tidak lulus adalah mendapat nilai 5. Ada 3 anak. Ibu tuliskan di bawah anak-anak. Di sini untuk C-nya. Berarti siswa yang tidak lulus nilai yang tidak lulus adalah 5 anak-anak. 5 dan di sini dan ada 3 orang siswa yang tidak lulus. Berapa persen anak-anak? Berarti 3 dibagi dengan seluruh siswa tadi 30 anak-anak. Selanjutnya kita kalikan dengan 100%. Ini sama dengan nolnya kita coret-coret. 3 kali 10 30 dibagi 3 sama dengan 10%. Jadi persentase siswa yang tidak lulus adalah 10%. Soal nomor 8 anak-anak. Andi, Budi, Charlie, dan Dedi adalah teman-teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi dan Budi adalah 55 kg. Rata-rata berat badan Budi dan Charlie adalah 70. Rata-rata berat badan Charlie dan Dedi adalah 75. Berapakah rata-rata berat badan Andi dan Dedi? Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 8 anak-anak. Ini Ibu singkat saja, A ditambah B. Rata-ratanya ini berarti A ditambah B dibagi 2, ini sama dengan 55. Berarti A ditambah B sama dengan 55 dikali 2. A ditambah B sama dengan 110. Ini persamaan pertama. Selanjutnya persamaan yang kedua anak-anak. Ibu tulis di sini rata-rata berat badan B ditambah C berarti B ditambah C dibagi 2 ini sama dengan 70. Berarti B ditambah C sama dengan 70 dikali 2. Ini B ditambah C sama dengan 140. Ini persamaan kedua. Selanjutnya rata-rata C ditambah D 75 anak-anak. Ini C ditambah D dibagi 2 sama dengan 75. Ini berarti C ditambah D sama dengan 75 dikali 2. Ini sama dengan C ditambah D sama dengan 150. Ini persamaan ketiga. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata A ditambah A dan D anak-anak. Yang ditanyakan tadi adalah nilai rata-rata A ditambah D. A dan D anak-anak. Ini baik, Ibu bahas dari persamaan yang pertama anak-anak. A ditambah B. Ibu tuliskan di sini. A ditambah B sama dengan 110. Ibu kurangkan dengan persamaan yang kedua. B ditambah C sama dengan 140. Ini Ibu kurangkan anak-anak agar B-nya hilang atau 0 menjadi 0. Di sini A tetap A. Selanjutnya B dikurang dengan B 0 anak-anak. Selanjutnya ini dikurang C. A-nya tinggal dikurang C. Dikurang C sama dengan 110 dikurang 140 min 30. Selanjutnya persamaan ini Ibu tambahkan dengan persamaan yang ketiga anak-anak. Ini C ditambah D ini sama dengan 150. Ibu tambahkan anak-anak. Ini Ibu tambahkan. Berarti negatif C ditambah C 0 di sini. Tinggal A ditambah D sama dengan negatif 30 ditambah 150, 120. Kita diminta untuk mencari rata-rata keduanya. Berat badan A dan D berarti ini A ditambah dengan D dibagi 2. Ini sama dengan 120 juga dibagi 2.
Berarti A ditambah D dibagi 2 sama dengan 60 kilogram. Jadi berat rata-rata Ibu tuliskan di sini. Jadi berat rata-rata dari namanya tadi Andi dan Dedi, anak-anak. Jadi berat rata-rata Andi dan Dedi adalah 60 kilogram. Soal nomor 9, anak-anak. Rata-rata dari 23 bilangan asli yang berurutan adalah 133. Berapakah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama? Baik, Ibu bahas anak-anak. Ibu misalkan saja ini bilangan asli yang pertama ini adalah A. Berarti A ditambah dengan A plus 1, anak-anak, ditambah dengan A plus 2, karena selisihnya bilangan ke-1 dengan kedua ini selisihnya 1, bilangan ke-1 dengan ketiga ini selisihnya 2, ditambah dan seterusnya, ditambah dengan A plus 22. Ini dibagi dengan, ini untuk bilangan pertama dengan bilangan ke-23 selisihnya adalah 22, anak-anak, dibagi dengan seluruh jumlah bilangannya ada 23, anak-anak. Ini sama dengan rata-ratanya 133. Ini baik, kita sederhanakan anak-anak. A-nya kalau kita hitung, A-nya di sini ada 23. Ini sama dengan 23A. Ini ditambah dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 22. Ini sama dengan 133 dikali dengan 23. Selanjutnya ini 23A, anak-anak. 23A ditambah dengan, ini kalau kita pasangkan anak-anak, 1 ditambah dengan 22 itu adalah 23, dan kalau kita pasangkan itu ada 11 pasang, anak-anak. Ada 11 pasang dikali dengan 23. Ini kita pasangkan, 1 ditambah dengan 22, 23, 2 dipasangkan dengan 21 juga 23, dan ada 11 pasangan. Ini sama dengan 133 dikali 23. Ini selanjutnya 23A. Ini sama dengan 133 dikali 23. Ini selanjutnya Ibu kurangkan dengan 11 dikali 23. Ibu sederhanakan di sini, anak-anak. Ini sama dengan 23 dengan 23 Ibu faktorkan atau Ibu keluarkan dari kurung menjadi 23 dikali 133 dikurang dengan 11. Ini sama dengan 23A. A sama dengan 23 dikali 133 dikurang 11, anak-anak, 122. 23 Ibu pindah luaskan 23. Ini dibagi 23 1, dibagi 23 1. A sama dengan 122. Berarti bilangan yang pertama adalah 122. Kita diminta untuk mencari rata-rata sampai bilangan ke-7, anak-anak. Ini berarti yang pertama 122 ditambah 123 ditambah 124 ditambah 125 ditambah 126 ditambah 127. Kita hitung dulu, 1 2 3 4 5 6 ditambah lagi 128. Selanjutnya kita bagi dengan banyak datanya, ada 1 2 3 4 5 6 7, karena 7 bilangan asli yang pertama. Ini kalau Ibu jumlahkan, jumlahnya adalah 875, anak-anak, dibagi dengan 7.
Ini rata-ratanya sama dengan 125. Nanti anak-anak bisa mencocokkan kembali. Nomor 10 anak-anak. Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu olahraga yang terjual rata-rata adalah ukuran 42. Ini kita lihat tabelnya anak-anak. Untuk sumbu X-nya ukuran sepatu, untuk sumbu Y-nya banyak sepatu yang terjual. Ini penjualan sepatu olahraga. Ini ukuran sepatu dimulai dari 36, 37 dan seterusnya hingga 45. Untuk soal A, dapatkan mean, median dan modus dari data di atas. Untuk mean, bulatkan sampai nilai satuan terdekat. Baik, ini untuk memudahkan membuat tabel anak-anak, kita nanti jadikan tabel. Ini kita tulis dulu. Di sini frekuensinya 2, di sini 4, ini 3 untuk ukuran 38, untuk ukuran 39 6, di sini 5, di sini 12 anak-anak, di sini 15. Selanjutnya ukuran 43 ada 10, ukuran 44 ada 8, dan ukuran 45 ada 3. Baik, Ibu bahas soal nomor 10A anak-anak. Ini sudah Ibu pindahkan dalam bentuk tabel anak-anak. Untuk ukuran sepatu dinyatakan dalam XI, untuk banyak sepatu yang terjual dinyatakan dalam FI. Selanjutnya kita kalikan antara XI dengan FI, sudah Ibu kalikan. Ini anak-anak silakan nanti juga mengalikan satu persatu. 36 dikali 2 72 dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlah ke bawah anak-anak. Jumlahnya XI dikali FI adalah 2807. Selanjutnya banyak FI-nya ini, sigma FI-nya adalah 68. Kita cari meannya dulu anak-anak. Mean ini sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI sama dengan 2807 dibagi dengan 68. Nanti anak-anak silahkan menghitung kembali anak-anak. Ini 41,28 maksud Ibu. Selanjutnya kita cari median anak-anak. Median karena banyak datanya genap yaitu 68, berarti mediannya terletak di 68 dibagi 2 itu 34. 34 X 34 ditambah dengan X 35 selanjutnya dibagi 2. Ini sama dengan ke urutan ke-34 kita hitung anak-anak. 6 9 15 20 20 di sini 32 berarti 33 di sini 33, 34, 35 sampai di sini tadi 32 sampai 47. Berarti ada di sini. Berarti medianya adalah di sini anak-anak. Ini 42 ditambah 42. 42 ditambah dengan 42 dibagi 2. Sama dengan 84 dibagi 2 berarti tetap 42. Selanjutnya kita cari modusnya anak-anak. Ibu terus di sini modusnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul anak-anak. Kalau kita amati nilai yang paling sering muncul adalah 42, yaitu muncul 15 kali. Berarti modusnya adalah 42. Modusnya adalah 42. Soal B anak-anak. Apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Jika salah, coba kamu betulkan pernyataan pemilik toko tersebut. Tadi pemilik toko menyatakan bahwa rata-rata sepatu olahraga yang terjual adalah ukuran 42. Setelah kita hitung ternyata meanya adalah 41,28, berarti rata-rata sepatu olahraga yang terjual adalah ukuran 41. Ibu beri keterangan untuk soal B anak-anak.
Pernyataan pemilik toko salah. Seharusnya rata-rata ukuran sepatu yang terjual adalah ukuran 41 sesuai dengan mean yang sudah kita hitung. Soal C anak-anak. Pada bulan September, pemilik toko ingin menambah stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya. Akan tetapi, ia belum dapat menentukannya. Dengan menggunakan hasil yang telah kamu dapatkan pada poin A, perhitungan manakah yang dapat membantu pemilik toko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah mean, median, atau modus? Jelaskan jawabanmu. Baik, Ibu bahas untuk soal C anak-anak. Untuk membantu pemilik toko menentukan mana yang seharusnya banyak disediakan. Kalau menurut Ibu yang paling banyak disediakan adalah ukuran 41, 42, dan 43. Karena kalau kita amati ini modusnya adalah 42 anak-anak. Sedangkan ukuran 41 ini permintaannya juga banyak, 12, 41 12, 42 15, dan 43 10. Kalau kita bandingkan dengan ukuran lain, maka ukuran 41, 42, dan 43 adalah yang paling banyak permintaannya. Sedangkan yang bisa digunakan untuk menentukan stok berikutnya adalah kita gunakan modus anak-anak. Bisa menggunakan modus. Beri penjelasan lebih lanjut untuk soal 10C anak-anak. Pemilik toko bisa menambah stok sepatu berukuran 41, 42, dan 43 karena permintaannya lebih banyak dibanding sepatu yang lain. Pemilik toko dapat melihat dengan melihat modus anak-anak, modus sepatu yang terjual berdasarkan diagram yang sudah ada. Baik, Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 10 anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.